Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firani Kitansori dari kelas 10E nomor absen 35. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Majapahit. Nah, sebelum aku menjelaskan mengenai latar belakang, aku akan menjelaskan mengenai apa itu Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar di Nusantara yang mencapai masa kejayaannya pada abad ke-13 hingga 14 Masehi. Ibu kota kerajaannya diinterpretasikan terletak di Trowulan, Jawa Timur, berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis. Oke, kita lanjut ke latar belakang pendirian Kerajaan Majapahit. Jadi, Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya di Trowulan, Jawa Timur, setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi dan pemanfaatan tentara Mongol. Yang dimaksud pemanfaatan tentara Mongol yaitu Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol yang dikirim Kubilai Kai Tiongkok untuk mengalahkan Jayakatwang pada 1293. Lalu berawal dari pembukaan hutan tarik, kerajaan ini berkembang pesat menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara yang mencapai puncak kejayaannya di bawah Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Selanjutnya adalah pemberian nama dari Majapahit ini sendiri. Tahu nggak sih, nama Majapahit itu tuh berasal dari buah maja yang rasanya pahit. Jadi, buah maja ini ditemukan oleh pasukannya saat membuka hutan di daerah Trowulan. Setelah kita mengetahui latar belakang pendirian dari Kerajaan Majapahit, lalu kita beralih kepada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Nah, masa kejayaannya ini terjadi pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi, yang didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada, di mana kerajaan berhasil menyatukan Nusantara dan menjalin hubungan internasional. Puncak kejayaan ini ditandai dengan wilayah kekuasaan yang luas, dari Sumatera hingga Papua, serta kerajaan Majapahit ini menjadi pusat perdagangan yang maju. Nah, berikut adalah faktor-faktor dan peninggalan dari masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, ada kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan Hayam Wuruk yang bijaksana dengan Patih Gajah Mada yang sangat teguh dengan sumpah palapanya untuk bertekad menyatukan wilayah-wilayah Nusantara. Nah, hal ini tuh berhasil membuat kerajaan ini tuh menjadi maju, serta dapat mempersatukan wilayah-wilayah di Nusantara. Faktor kedua yaitu wilayah kekuasaannya. Jadi kan tadi Majapahit sudah dapat meliputi sebagian besar wilayah di Indonesia modern, semenanjung Malaya dan wilayah-wilayah lain di timur Jawa. Hal ini kan membuat kekuasaan mereka tuh menjadi sangat luas dan bisa berpower. Yang ketiga ada faktor ekonomi dan perdagangan. Nah, Majapahit itu tuh menjadi pusat perdagangan maritim yang maju dengan komoditas utama berupa lada, garam, dan hasil bumi. Serta mereka sudah menjalin hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, hal itu kan mereka mempunyai komoditas yang sangat bisa untuk memajukan kerajaan mereka ya. Nah, untuk buktinya itu ada peninggalan. Peninggalannya itu kitab Negara Kertagama. Di dalamnya itu berisikan seperti kerajaan ini tuh berpusat di Trowulan dan memiliki peninggalan berupa candi-candi seperti Candi Penataran di Blitar, dan masih banyak peninggalan lain yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, sebuah kerajaan itu nggak mesti kan selalu berjaya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase keruntuhan Kerajaan Majapahit. Nah, fase ini tuh dimulai pada abad ke-15 hingga 1527, yang terjadi akibat melemahnya pemerintahan pasca Hayam Wuruk, seperti ada perang saudara para Grek dan kebangkitan Kesultanan Demak. Fase utamanya itu meliputi kemunduran pada tahun 1389 sampai 1478, lalu ada perebutan tahta, perang para Grek hingga serangan Demak pada tahun 1527 yang mengakhiri kekuasaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Selanjutnya ada beberapa faktor. Kita jelaskan lebih rinci mengenai faktor-faktor tentang kehancuran masa kerajaan Majapahit itu.
Yang pertama ada masa surut. Masa surut ini dimulai setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389. Itu menyebabkan ketidakstabilan politik dan perebutan tahta, yaitu perang para Grek. Nah, ini tuh melemahkan kekuasaan pusat, membuat wilayah-wilayah yang dulunya menjadi bawahannya itu mereka tuh pada melepaskan diri. Kedua, ada konflik internal, yaitu konflik perang saudara, yaitu perebutan kekuasaan nih, terutama antara Wikra, Mawadana, dan Bre Wirabumi. Hal ini tuh menguras sumber daya di sana dan memecah belah kerajaan. Tapi gak cuma faktor internal aja, ada faktor eksternal yang menjadi faktornya juga, yaitu berkembangnya pengaruh Islam di pesisir Jawa yang didukung oleh Kesultanan Demak, serta bangkitnya Kesultanan Malaka yang mengambil alih jalur perdagangan yang dulu tuh dikuasain sama Kerajaan Majapahit. Nah, yang terakhir ini serangan dari Kesultanan Demak. Nah, serangan ini tuh dipimpin oleh Raden Patah, anak dari Prabu Brawijaya kelima atau yang biasa disebut Bre Pandansalas. Ini tuh merupakan faktor utama dari runtuhnya Kerajaan Majapahit. Nah, serangan terakhir itu pada tahun 1527 oleh Sultan Trenggana yang melenyapkan sisa-sisa dari Kerajaan Majapahit di Daha. Selanjutnya kita masuk ke peninggalan Majapahit. Yang pertama ini ada peninggalan kitab-kitabnya. Nah, kitabnya itu ada seperti kitab Negara Kertagama dari Empu Tantular. Nah, kitab ini tuh berisikan sejarah Majapahit, perjalanan Hayam Wuruk, dan struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit itu sendiri. Kedua, ada kitab Sutasoma Empu, yaitu kitab dari Empu Tantular. Pasti udah banyak yang familiar nih sama kitab ini. Nah, kitab ini tuh menjadi sumber kutipan untuk semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya itu ada kitab Arjuna Wijaya dari Empu Tantular juga. Nah, karya ini tuh bercorak kakawin kayak puisi naratif di zaman-zaman itulah. Selanjutnya ada kitab Kuncarakarna dan Partayajna. Dua kitab ini tuh karya sastra Jawa kuno yang di masa Majapahit itu sangat penting, yang mencerminkan ajaran moral, teologi, dan nilai-nilai budaya pada masanya. Selanjutnya ada peninggalan prasasti. Yang pertama ada Prasasti Waringin Pitu. Prasasti Waringin Pitu ini tuh mencatat sistem-sistem administrasi kerajaan dan 14 keraton bawahan Majapahit. Lalu ada Prasasti Prapancasarapura. Prasasti ini tuh berisikan tokoh-tokoh penting Majapahit kayak Hayam Wuruk, Gajah Mada, Aditya Warman, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Prasasti Sukamerta dan Balawi. Prasasti ini tuh mencatat terkait raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya ada artefak dan situs lain. Yang pertama itu ada kolam Segaran. Kolam ini tuh adalah kolam buatan yang berukuran besar yang diyakini tuh sebagai tempat jamuan tamu kerajaan gitu. Yang kedua tuh ada celengan terakota. Ini tuh artefak tanah liat berbentuk celengan kayak wadah uang gitu yang menunjukkan sistem ekonomi di zaman kerajaan Majapahit. Nah, yang kedua, ini ada berbagai candi yang muncul pada Kerajaan Majapahit yang kayak dibuat di Kerajaan Majapahit itu. Di sini ada 7 candi yang akan aku bahas. Yang pertama ada Candi Tikus yang terletak di Mojokerto. Nah, candi ini tuh pitirtaan atau kolam pemandian ritual yang berbentuk jujur sangkar yang terbuat dari bata merah. Bisa dilihat di sini ada ilustrasinya. Yang kedua ada Candi Bajang Ratu di Trowulan. Candi ini tuh kayak gapura padu rasa yang beratap, yang ramping dan anggun. Nah, diperkirakan ini tuh peninggalan pada abad ke-14. Selanjutnya ada Candi Wringan Lawang, yaitu di Trowulan. Nah, candi ini tuh kayak gapura yang terbelah gitu loh, yang terbuat dari bata merah. Diyakini sebagai pintu gerbang ibu kota Majapahit.
Nah, yang keempat, ada Candi Brahu yang terletak di Trowulan. Candi ini tuh bercorak Buddha yang diperkirakan dibangun pada abad ke-15 Masehi. Nah, selanjutnya ada Candi Penataran yang terletak di Blitar. Ini tuh kayak kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur. Nah, fungsinya tuh kayak untuk tempat pemujaan atau kayak menangkal bahaya dari Gunung Kelut. Selanjutnya ada Candi Pari yang terletak di Sidoarjo. Candinya itu tuh dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Candi ini disusun dari batu bata dan menyerupai gaya pura di Bali. Yang terakhir ada Candi Jabung yang terletak di Probolinggo. Candi ini tuh kayak bercorak Buddha yang terletak di desa Jabung. Kita lanjut ke bab yang terakhir, yaitu penutupan dan kesimpulan. Nah, Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara yang berpusat di Jawa Timur, didirikan oleh Raden Wijaya dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Majapahit berhasil menyatukan sebagian besar Nusantara serta Semenanjung Malaya, menjadikannya simbol persatuan nasional. Majapahit juga masih meninggalkan warisan budaya, sastra, seperti negara Kertagama dan struktur kenegaraan yang menjadi dasar sejarah kebangsaan Indonesia. Juga seperti kitab Empu Tantular yang masih dijadikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut ke daftar pustaka. Di sini saya mengambil beberapa sumber dari website-website tertentu, yaitu seperti Telkom University, Direktori Majapahit, Gramedia, Liputan8.com, Sindon News, dan juga Kompas.com. Kita sudah sampai di akhir presentasi nih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.